banget loh yang mau pada umroh ya Bun. Iya. Tanggal berapa nih umrohnya? 15 Januari. Wow, bareng aku guys. Nah kemarin kan aku udah udah wawancara ya sama Pak Ustadz, sama Pak Yusuf juga tuh. Dan ternyata nih geng yang akan berangkat di syuting dong sayang, di syuting. Ayo di syuting. Mau nanya ibu ini dari mana aja sih? Kami dari Ini dari mana aja sih Bu? Saya dari Palembang. Dari Palembang. Dari Magelang. Dari Bangka gitu. Bangka Belitung. Palembang. Ah itu Bu Hajanya ternyata loh. Kemarin nggak ada loh, sampai sekarang ada, Masya Allah. Dan yang satunya siapa sih ya? Mantan pacarnya ya, Masya Allah. Yang ini Bunda? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asmarani dari Lahat. Oh dari Lahat. Kalau Bunda? Saya dari Padang. Oh dari Padang, Bunda? Empat Lawang. Nah yang ini adalah pembinanya juga Pak Ustadz. Siapa Pak Ustadz? Saya kemarin itu dari Lampung. Oh dari Lampung. Nah hari ini alhamdulillah saya juga bawa suami saya loh yang mau ikut umroh. Sini hasianku. Hasianku karena mau hasian. Nah ini alhamdulillah yang kemarin kita cerita sama Pak Ustadz itu. Nah nanti nextnya akan tahu kan. Tapi kita mau daftar dulu soalnya mau berangkatnya tanggal 15. Bisa sanggup jalan gak ya? Kita doain ya mudah-mudahan. Bunda, sini dong sayang depan-depan. Nah loh. Nah Bunda, ini suami saya ingin juga berangkat. Ntar bareng-bareng ya. Iya. Ya duduk dulu ya, duduk. Alhamdulillah akhirnya ya kita mau berangkat tanggal 15 Januari 2025. Ya Allah di awal tahun ya bunda-bunda ya, Masya Allah ya. Ternyata kita itu diundang Allah di awal tahun. Mudah-mudahan awal tahun ini pembukaan yang baik ya. Masya Allah. Dan memang benar loh Bun. Ini pengalaman spiritual saya ya. Saya di Ajib ini nggak bohongan, beneran. Ini nggak ada settingan ya, gengs. Ini betulan. Kemarin tuh udah cerita sama Pak Ustadz. Nih beliau ini pertama dibawa Ajib nih, dan pertama kali umroh. Kalau saya sudah ketiga kali. Nah kebetulan suami saya ini setelah kenal Ajib, ya Allah, Masya Allah rajin sholatnya. Jangan sedih, malu loh suami saya. Senyum dong saya. Buat mereka yang di sana, gini loh. Kenapa kita sebetulnya gini, kejujuran itu kadang membuat orang sakit hati ya Pak Ustadz ya. Tapi ternyata dengan sakit hati itu ada kebaikan di dalamnya. Selama kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain, kita harus menceritakannya. Karena di sini kita itu ke Allah itu tidak ada bisa sembunyi apapun itu, betul nggak Bu Haji? Mau ke lubang semut sekalipun kita sembunyi, Allah akan tahu. Maka di sini saya mau cuma bilang, ternyata Ajib Tour ini benar-benar bisa membawa kita ya kita kan seniman. Beliau itu dari umur 6 sampai 65 tahun sampai sekarang ini benar-benar di dunia seniman dan namanya besar di dunia seniman. Dia seorang arranger, banyak sekali artis-artis yang dia bawa sukses juga ya dengan musik-musiknya. Tahu nggak Balada Pelaut Bunda? Lagunya gimana? Siapa bilang pelaut mata keranjang? Nah beliau yang mengaransemen. Terus ada lagi Bunda yang sama Iwan Fals. Jadi ada kalau kita saling percaya, gitu kan? Itu juga ciptaan beliau dengan Iwan Fals. Terus ada Bruli Puslima yang kalau piring sudah pecah mau apa lagi? Nah itu juga beliau. Ada lagi Padi, pokoknya banyak banget ya. Boleh di googling Mama Tiul. Dia lihatin saya dan alhamdulillah beliau itu imam. Maaf jangan gitu dong Imam. Ini maaf hostnya lagi serius nih ya kan. Ini inspirasi buat ke depan sana. Dan kenapa saya milih juga di Ajib Tour ini,
ingin bersyiar, saya lagi diajaki sama Bunda Novi. Tapi saya bilang, Bunda boleh nggak sih gaya saya menyek-menyek gitu? Boleh nggak sih Pak Ustadz? Kan nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Ini berlebihan nggak Pak Ustadz? Enggak ya Allah. Soalnya karakter itu kan susah banget ya untuk dirubah ya. Karena memang udah image ya. Cuma kita hanya belajar memperbaikinya. Dari yang nggak berhijab jadi berhijab. Kan Masya Allah. Berarti ladang pahala kata Bunda. Jadi ternyata bunda-bunda setelah masuk di Ajib ini, saya itu lebih bahagia masuk di Ajib ini. Kenapa? Karena memang benar-benar mengajarkan saya banyak hal gitu loh. Banyak yang luar biasa. Nah maka saya itu mau bertanya sama bunda-bunda, kenapa milih Ajib Tour? Ayo Bunda sok atuh ngomong. Kalau Bunda kenapa? Memang udah kenal dari lama. Oh kenapa? Iya benar karena beliau kan bukan di Ajib ya. Sudah berapa puluh tahun? Ya. Berapa puluh tahun Bunda? Udah lama sih ya. Oh 17 tahun. Seumuran saya Bunda. Masya Allah. Ya terus Bunda. Terus mungkin ya kita tadi kan kalau Ajib kan sepertinya prospeknya ke depan tuh lebih bagus. Kita kan orang-orang lama semua udah pada kenal gitu. Jadi nyaman lah pokoknya. Nyaman ya Bunda. Jadi memang betul udah terpercaya. Terpercaya sudah. Bunda ini memang yakin nih dengan Ajib. Yakin insya Allah maju ke Terus depannya. tapi ngomong-ngomong katanya di Ajib ini kita itu bukan sekedar cuma jadi apa ya jamaah ya, tapi bisa juga kemarin kata Pak Ustadz bisa juga jadi leader gitu. Leader itu maksudnya gimana Bunda? Sok atau Bunda ini? Bunda dari mana? Saya dari Palembang. Sebut saya namanya lagi. dari Palembang. Yes. Insya Allah saya diamanahi juga tadi sudah tanda tangan MOU. Wah, udah MOU. Ya. Jadi leader juga. Kepala cabang. Masya Allah. Tolong doanya. Amin. Jadi buat semua orang Palembang, Wong Kito Galos, silakan. Nah ini dengan Ibu Husniati di Palembang di mana alamatnya? Alamatnya itu di Jalan PDAM. Bukit. Pelan-pelan Bunda, Jalan PDAM di samping Masjid Al Zakaria. Nomor telepon Bunda 0813 7959 1359. Ulang lagi pelan-pelan. 0813 7959 1359. Masya Allah. Jadi ternyata di sini bukan cuma jadi jamaah ya, tapi bisa menghasilkan juga dong ternyata. Jadi kalau saya jadi leader itu boleh juga gitu. Boleh. Agen apa leader sih? Iya boleh agen, boleh leader boleh. Leader itu gimana? Kalau leader itu gimana? Bunda sana dulu yang menceritakan. Kalau biar dapat satu-satu ya kita harus ini. Kalau leader itu gimana Bunda? Leader itu ya pemimpin, arti leader kan mengajar. Sama sepertinya dengan koordinator yang ada di lapangan. Saya itu memegang koordinator untuk Kabupaten Lahad. Insya Allah di sini ada amal ibadah, terus ada juga rezekinya. Jadi kalau kita menolong agama Allah, insya Allah ada rezekinya. Keren. Boleh disebut nomor telepon Bunda? Saya Asmarani dari Kota Lahad. Nomor HP 0852 6711 4243. Oke baiklah, itu dia dari Lahad. Sekarang kalau Bunda ini nih mau bertanya lagi, Bunda maaf Bu Haji saya lewati dulu ya Bu Haji, sebab saya penting banget nih ini nih Panglima dari Ajib Tour ya kan. Nah kalau Bunda ini dari mana tadi? Biar ada yang hubungin kemana? Dari Padang. Minat ke situ. Saya dari Padang. Saya ke sini benar-benar hatinya itu awalnya itu ingin syiar lagi. Nah, saat baru pertama di Ajib ini saya merasakan hati saya itu nyaman. Yang pertama nyaman, yang kedua rasa kekeluargaannya itu kental banget. Jadi kita itu di sini benar-benar dihargai. Apa yang kita rasakan di sini benar-benar menjadikan kita itu sebagai keluarga, bukan sebagai orang asing di sini. Jadi saya merasa di sini itu benar-benar dekat dengan, walaupun sama ownernya, kita ini merasa keluarga sendiri, bukan seperti orang lain.
Jadi itu yang membuat saya itu betah di Ajib. Wow, Masya Allah. Udah, sebentar Bu, tepuk tangan dulu. Lagi ke sana dong. Nah, jadi Bun mau dihubungin nih sama teman-teman daerah Padang. Kemana nomor teleponnya? Nama saya Leni. Bisa dihubungin ke 0813 1991 5995. Saya dari Empat Lawang, buka cabang di Empat Lawang, 082 15 16 17 187. Oke Bun. Nah sekarang ini ibu ini dari mana? Dari Magelang. Dari Jawa Magelang. Tengah. Wow, kalau ke Magelang itu orang mau nelponnya kemana? Coba sebut nomor teleponnya. Nomor telepon saya nama Eka dari Wakil Magelang. Nomor telepon saya 0812 2993 9133. Nah, buat teman-teman, buat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sana, jadi hubungi nomor telepon yang terdekat ya, di mana aja. Silakan diulang-ulang, diketik nanti ditulis deh. Baiklah, sekarang kita udah bertanya-tanya tadi sama leader-leadernya seluruh Indonesia ya kan. Nah, sekarang kita akan bertanya sama ownernya, kenapa sih konsepnya yang membuat beliau berani untuk membuat Ajib ini, padahal sebenarnya nama beliau itu sudah berkibar 17 tahun yang lalu. Nah, kenapa dia berani dengan Ali Jaber Internasional Berkah ini berani ngambil langkah yang tegas? Yuk kita tanya-tanya yuk. Halo Bunda Novi, assalamualaikum. Masya Allah, cantik sekali ya. Nama saya Alhamdulillah kami PT Ajib Tours ini pertama ingin berkhidmat melayani umat menuju ke Baitullah. Amin, amin. Insya Allah kami ingin mengajak sebanyak-banyaknya umat menuju ke Baitullah karena kami punya program bagaimana membuat masyarakat yang tidak mampu jadi mampu, yang lambat berangkat jadi cepat, yang mimpi jadi kenyataan bersama PT Ali Jaber Internasional. Wow. Bunda mau nanya, terinspirasi dari mana sih membuat metode cara untuk orang berangkat itu lebih gampang? Terinspirasi dari mana, Bunda? Alhamdulillah terinspirasi dengan siar sebelumnya karena memang kami dari 2007 sampai saat ini kami istiqomah dalam melayani umat menuju ke Baitullah. Alhamdulillah karena ruh kami itu udah siar, jadi inspirasi itu banyak kami dapatkan. Bagaimana harapan jemaah itu amanah untuk kami sebagai pelayan tamu Allah, karena kami melayani tamu Allah itu sepenuh hati. Jadi alhamdulillah dengan Ajib ini kami ingin cari keberkahan, karena kalau kita cari keberkahan insya Allah sudah pasti untung. Tapi kalau hanya cari keuntungan belum tentu berkah. Makanya PT Ali Jaber Internasional Berkah Ajib. Wow. Nah, ngomong-ngomong di balik kesuksesan seorang istri pasti ada yang mendorong, bukan? Siapa sih kalau bukan suami tercinta? Halo Bapak Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Jadi mau bertanya nih Pak Abdullah, bagaimana cara Bapak untuk mensupport istri dan kenapa bisa sejalan? Itu sulit loh ya. Biasanya istrinya kerja di mana, suaminya kerja di mana. Ini benar-benar melayani tamu Allah. Nah, boleh dong buat inspirasi kita nih. Nonton suami saya ajak untuk kerja sama juga Bapak. Curcol sayang. Baik Bapak silakan. Ya, alhamdulillah kebetulan kami seirama ya, sama-sama mau mengabdi untuk umat, membantu umat muslim ke Baitullah. Alhamdulillah dari situ kami punya motivasi yang sama. Gimana caranya kita berbakti ya, sama-sama melakukan hal yang positif untuk membantu sebanyak mungkin orang ke Baitullah. Alhamdulillah saya juga banyak belajar dari beliau ya, bagaimana menjalankan satu bisnis di bidang travel ini, dan akhirnya sampai sekarang kami jalan berdua saling motivasi seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong Bapak Abdullah dan Bunda Novi, perjalanan itu tidak mudah, pasti ada cobaannya. Boleh dong sedikit cerita kerikilnya yang membuat kalian semakin cinta semakin kuat? Kan nggak semuanya
Indah ya, betul gak sih? Boleh dong buat inspirasi teman-teman di sana. Jadi kadang-kadang nih buat jangan takut nih kalau di sini Ali Jaber International Berkah ini, insya Allah benar-benar amanah ya, nggak seperti maksudnya ada kan travel lain tuh takutan nih bunda, sebenarnya dibohong nggak sih? Maksudnya iya sih dengan uang 500.000 atau 3 juta setengah kok bisa berangkat? Nah itu banyak orang pertanyaannya bunda gitu. Coba diceritain sedikit saja bunda buat mereka-mereka yang pengen tahu. Ya, alhamdulillah, makanya kami hadir PT Ali Jaber International Berkah ini karena banyak sekali travel-travel di Indonesia, banyak travel berkedok menipuan ya. Insya Allah dengan PT Ali Jaber International Berkah kami amanah untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memberangkatkan jemaah sebanyak-banyaknya ke Baitullah. Baiklah, nah kalau gitu kita sudah bertanya dengan owner. Yuk kita tanya pembinanya yuk dengan Pak Ustadz. Siapa nih Pak Ustadz? Saya Sayyid Muhammad Ali Drus. Oke Habib mau bertanya juga nih Bang Habib buat pemirsa yang membuat mereka itu lebih yakin untuk memilih haji karena Habib kan pasti banyak yang mendengarkan. Ayo silakan Pak Habib. Baik, terima kasih. Mungkin saya ini sebelum juga pernah ikut travel ya. Jadi travel ini intinya itu sama seperti di luar sana ada namanya penceramah. Jadi dai, pensiar ini pensiar Allah ini. Jadi dia ini ngajak orang untuk kepada perbuatan ibadah, khususnya rukun Islam yang kelima. Jadi perjuangan pensiar ini bukan mudah ya. Di luar sana itu ada yang dengan senyuman menerimanya, ada dengan sebelah mata nerimanya. Jadi nggak semudah yang kita pikirkan. Tapi niat kita kembali lagi untuk da'i ilallah, ngajak orang supaya ibadah kepada Allah dengan cara umroh dan haji. Jadi kalau saya sendiri kenal dengan Bu Hajah ini di satu acara ya sama travel ini. Jadi saya dulu juga nggak tahu nih. Saya mau tahu apa sih yang membuat mereka ini bisa percaya sama travel ini. Yang pertama legalitasnya. Jadi legalitas di travel ini sudah terdaftar ya. Itulah yang mau kita percaya. Jadi bukan abal-abal. Banyak travel tadi Ibu Hajah tadi ngomong abal-abal, penipuan kedoknya. Tapi kalau insya Allah travel ini sudah terdaftar di Kemenak ya, baik di daerah Kabupaten Bekasi, provinsi maupun di pusat. Jadi itu yang membuat kami yakin dan percaya. Kemudian pengalaman beliau ini bukan hanya setahun 2 tahun, tapi 17 tahun telah mengabdi untuk mengajak orang ke Baitullah. Jadi sulit nyari orang yang istiqomah. Ini istiqomah ini mahal. Sebab istiqomah ini lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Ini setan ini paling gak senang orang istiqomah. Ya, jadi mudah-mudahan Ibu Novi ini mengajarkan kepada kita supaya istiqomah seperti beliau. Ya, maka kita doakan semoga Ajib ini senantiasa berkibar benderanya, makin banyak yang berangkat melalui Ajib karena pelayanan di Ajib ini benar-benar memuaskan daripada jemaahnya. Sudah terbukti dengan beberapa perjalanan kemarin itu banyak sekali testimoni yang mengatakan sangat puas dengan pelayanan daripada Ajib. Sesuai Ajib ini melayani dengan sepenuh hati. Jadi saya sangat yakin dan percaya bahwa Ajib ini salah satu travel yang amanah. Dan insya Allah bisa menjalankan amanah dengan baik di Indonesia sampai dengan Madinah dan Mekah. Mudah-mudahan kita doakan semua Ajib ini dan persiapan semuanya bisa ngajakin semua orang-orang jemaah yang mau berangkat dari Ajib dan pulang dari Ajib, jemaah semuanya dijadikan oleh Allah haji dan mabrur yang diterima, haji umroh yang diterima. Amin, Allahumma amin. Ya Habib, jadi saya juga mau bertanya nih Habib, ada nggak sih hukumnya kita itu seperti di travel ini dapat duit, itu berdosa nggak sih Pak Ustadz? Ada nggak sih suratnya? Kan banyak tuh yang bilang, kok aja dibikin cari duit gitu. Nah boleh dong dikasih tahu apa hadisnya? Jadi di Islam ini ada yang namanya itu menghidupkan agama, jual agama. Jadi ada yang hidupin agama sama jual agama. Kita semua ini niatnya menghidupkan agama Allah. Salah satunya dengan rukun Islam kelima tadi, ya. Jadi orang yang tadi belum ada niat, kita gerakan supaya dia niat umroh, dia niat haji. Jadi kalau bicara ujroh, ya, ganjaran balasan pemberian dari ibadah kita itu dalam agama diperbolehkan. Seperti penceramah. Penceramah itu boleh nerima, tapi tidak boleh meminta. Ya, menerima boleh, tapi tidak meminta. Tujuannya apa? Sebagai
tanda kasih, ya, tanda kasih. Sama seperti umroh ini, ada namanya ujroh. Ujroh itu sebenarnya nggak apa-apa dalam kalimat di kitab Tamyiul Ghafilin dikatakan bahwasanya mengambil daripada sedikit untuk kebutuhan hidup kita dari apa yang kita kerjakan, mau itu ceramah, mau itu umroh, ya, itu tidak apa-apa selagi tidak wabi ayati samanan qalila, menjual ayat Allah dengan harga-harga yang murah. Tadi ini menipu, dia umroh kumpulin duitnya dibawa kabur sama dia, itu yang sama Allah dimurkai, ya. Jadi kalau kita ini nggak ada dosanya, nggak ada hukumnya, larangannya ketika kita mengambil bagian daripada perjuangan kita untuk kehidupan kita, itu tidak apa-apa. Di kitab dan Quran pun mengatakan diperbolehkan, ya. Jadi sah-sah aja, ya, wajar itu. Ujroh itu wajar. Kembali lagi enggak, itu kan apa ya, dalam Islam itu ada namanya etos kerja. Etos kerja Islam itu juga ada. Jadi kita tuh berjuang tapi ada lebihnya. Rasulullah juga pernah waktu perang, Rasulullah itu dapat ghanimah, harta dari rampasan perang, terus mereka bagikan kepada orang yang perang tadi. Itu segitu perang gitu kan, apalagi ini barang yang halal. Kita bekerja, ngajak orang, kita kan butuh namanya bensin, ya kan, makan di jalan, itulah tadi itu ada rezeki Allah yang Allah berikan melalui jalannya itu, ya. Jadi rezeki minallah itu ceritanya, ya. Jadi nggak apa-apa kita niat tuh saya mau kerja, saya mau dapat ujroh, nggak apa-apa. Sebatas ujroh untuk menggantikan perjuangan kita, tidak apa-apa. Sama seperti harta perang tadi, ghanimah Rasulullah dibagi kepada orang yang berhak menerimanya. Masya Allah, ya. Ternyata Islam itu indah. Ternyata Islam itu menyenangkan. Ternyata Islam itu gampang. Ternyata Islam itu menyejukkan batin. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa ya, kalau mau berumroh datang ke Ajib Tour dan hubungin orang-orang terdekat di sekitar Anda dengan Ibu Eti, Ibu Elisa dari Bangkam itu, Ibu Husniati dari Palembang, Ibu Asmarani dari Lahat, Ibu Leni dari Padang, Ibu Rita dari Empat Lawang, Saya Muhammad Ali Drus dari Lampung. Saya Maman Piul dari Bogor. saya dari Magelang. Baik pemirsa, sampai di sini dulu pencerahan yang dapat kita serap tadi ya dari Habib ya. Nah, mau tahu lagi dong tentang Ajib Tour, ikutin terus perjalanan Ajib Tour di Tanah Suci. Terus di mana-mana pokoknya kita akan bercerita tentang Ajib Tour di daerah-daerah kalian. Nanti kita berangkat ke ini ya, ke Bangka ya. Pokoknya kita akan datangi, kunjungi semua daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke? Saya Cahaya Bunga Sarah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao ciao ciao.